Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan preview taktik Real Madrid versus Man City di semifinal UCL. Kedua tim kembali bertemu di semifinal setelah musim sebelumnya juga sama, dan pada pertemuan tersebut dimenangkan oleh Real dengan agregat 6-5. Yap, pada leg pertama musim lalu, City unggul 4-3, dan pada leg kedua pun sempat unggul 1-0 hingga menit ke-80-an, sebelum akhirnya dibalik menjadi 3-1, meski pada dua leg tersebut, City tampil dominan terutama dari segi possession. Namun tentunya, pertemuan kali ini berbeda dengan musim lalu, terutama soal form kedua tim. Real Madrid sedang dalam tren yang gak sestabil Man City. Yap, dari 5 laga terakhir saja, terlihat Ancelotti kalah 2 kali, sementara Pep tanpa kekalahan. Bahkan terakhir kali Man City merasakan kekalahan sudah sejak 21 pertandingan yang lalu, tepatnya saat dikalahkan Spurs 2-1 pada awal Februari. Tapi, Ruang Taktik sendiri meyakini bahwa UCL selalu berbeda, dan tim-tim akan melakukan pendekatan serta persiapan yang berbeda pula, sehingga pertandingan bisa dibilang nggak terpengaruh banyak oleh form sebelumnya. Nah, kita akan preview laga ini dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid dominan menggunakan formasi 4-3-3. Militao nggak bisa dimainkan lantaran terkena hukuman, sehingga Rudiger kemungkinan besar tampil bersama Alaba. Sisi fullback kiri lebih sering diisi Camavinga. Sementara gelandang ada kombinasi Valverde, Modric, Kroos, serta Tchouaméni. Pada final Copa del Rey kemarin, Modric yang dicadangkan. Sedangkan lini depan praktis milik Benzema, Vinicius, serta Rodrigo. Kecuali Ancelotti melakukan perubahan taktikal dengan memasang Valverde di winger kanan seperti pada musim sebelumnya. Sedangkan Man City dominan menggunakan formasi 3 back, yaitu 3-2-4-1. Namun ketika bertahan, nggak jadi 5 back seperti skema 3 back pada umumnya. Menggunakan John Stone yang diplot sebagai gelandang ketika on possession, namun akan jadi back ketika off possession atau bertahan. Pemain kunci seperti Haaland dan De Bruyne bisa tampil. Jangan lupa juga ada Grealish yang musim ini nampak lebih nyetel di sayap kiri. Pada posisi back pun ada Rico Lewis yang bisa jadi gelandang juga, lalu Akanji, Walker, Diaz, Laporte, serta Nathan Ake. Nggak bisa dipungkiri, Vinicius jadi pemain berbahaya di kubu Real Madrid. Bermain di pos winger kiri, ia sangat nyaman memainkan bola di ruang sempit dan bisa jadi magnet untuk back City dalam menjaganya. Di pos ini, ia akan bertemu Akanji yang sering dimainkan akhir-akhir ini. Namun ada juga Walker yang punya pengalaman dalam menjaga Vinicius, meski bisa dibilang nggak selalu berhasil. Setidaknya, ia bisa mengimbangi kecepatan Vini. Nggak ada cara pasti dalam mematikan Vinicius. Musim ini, ia mencatatkan take-ons atau percobaan melewati lawan paling tinggi di UCL. Diperlukan fokus yang tinggi dari pemain yang menjaganya. Namun, City bisa memanfaatkan Stones yang berposisi sebagai gelandang sekaligus back untuk mengcover ruang yang kosong ketika transisi ke bertahan. Back yang disulap Pep jadi gelandang ini juga bisa membantu melakukan double cover ke Vinicius. Pep harus memikirkan juga bagaimana menjaga backline atau garis pertahanan dari serangan direct Real Madrid. Di lini depan harus agresif dalam melakukan high press agar bisa mengganggu long pass yang dilesakkan back Real Madrid. Sering juga Toni Kroos akan turun ke belakang guna membantu build up. Meskipun Vinicius jadi pemain paling berbahaya, kehadiran Karim Benzema serta Rodrigo juga patut diperhitungkan. Pasalnya dua pemain inilah yang jadi finisher dengan kemampuannya mencari ruang atau datang ke dalam kotak penalti dengan tepat. Sejak debutnya di 2019-2020, Rodrigo sudah mencetak 15 gol UCL atau tertinggi kedua setelah Benzema di angka 30, tentunya dengan menit bermain yang lebih sedikit. Ia menjelma menjadi finisher yang pandai mencari ruang. Dari plot shotnya pun terlihat Rodrigo tajam di dalam kotak penalti. Hal ini lantaran instingnya dalam mencari ruang di dalam kotak tadi, lalu menyelesaikan peluang secara klinis. Pep dalam banyak laga, akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan formasi 3 back
yang sudah dijelaskan di awal menjadi 4 back saat bertahan. Kelebihan shape ini adalah box midfield atau kehadiran 4 pemain tengah yang semacam membentuk kotak guna overload gelandang lawan. Kita lihat di sini, 3 gelandang putih akan kalah jumlah dari 4 gelandang City. Jika dijaga dengan membentuk double pivot pun, maka 2 gelandang atau DM di belakang hanya akan lawan 1 pemain. Nah, jika dibantu oleh pemain sayap, maka akan tercipta jalur umpan langsung dari center back ke winger. Seperti pada klip ini, dari Akanji ke Bernardo atau winger yang diteruskan ke Kevin De Bruyne. Set play seperti ini akan sering dilakukan oleh City, memanfaatkan winger yang melebar dan pergerakan De Bruyne untuk masuk ke kotak penalti. Seringnya akan diikuti oleh crossing ataupun cutback. Lalu terakhir, pemain paling ditakuti lantaran langsung moncer di musim perdananya, Haaland. Dengan shape 3-2-4-1 ini juga jadi solusi Pep atas strikernya yang bukan tipikal false nine macam Aguero ataupun Gabriel Jesus. Yap, link up Haaland memang nggak sebaik 2 striker tersebut. Namun dengan diplot sebagai nomor 9 murni, ia tinggal menunggu suplai saja, memanfaatkan power serta kecepatan dan instingnya dalam mengekspos ruang. Ini akan jadi PR berat bagi Alaba ataupun Rudiger nantinya, lantaran Haaland bisa mencetak gol tanpa banyak mendribble bola. Insting Haaland yang tinggi membuatnya bisa cetak banyak gol. Dari situasi set piece pun, City sangat berbahaya. Rekornya cukup tinggi dalam memanfaatkan set piece serta insting Haaland dalam kotak penalti. Jangan lupakan juga soal high press City yang juga menyulitkan bangun serangan lawan. Press City ini juga membuat Upamecano melakukan kesalahan dan berujung pada gol. Dibandingkan musim lalu, City punya organisasi bertahan yang lebih baik, membuatnya bisa bermain menunggu seperti pada laga versus Bayern. Kelebihannya dibanding Real Madrid adalah winger yang mau melakukan track back atau mundur ke belakang ketika bermain bertahan, yang mana bisa menyulitkan Vinicius atau Rodrigo dalam menembusnya. So, Man City memang banyak diunggulkan, tapi sekali lagi di UCL bisa banyak kejutan. Nah, bagaimana prediksi kalian? Tulis di kolom komentar.